Menjatuhkan sanksi kepada sejumlah anggota DPR nonaktif. Para teradu dianggap mengeluarkan pernyataan atau sikap yang memicu kemarahan publik akhir Agustus lalu. Salah satunya adalah Ahmad Sahroni dari fraksi Nasdem. Ia dilaporkan ke MKD DPR terkait ucapannya menggunakan diksi tidak pantas. MKD menyatakan Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik dan dinonaktifkan selama 6 bulan sejak putusan dibacakan. Menyatakan teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. Selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Tak cuma Ahmad Sahroni, Nafa Urbah dan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio juga dinyatakan melanggar kode etik DPR. Nafa disanksi nonaktif 3 bulan, sementara Eko disanksi nonaktif selama 4 bulan. Sementara 2 teradu lainnya, Adis Kadir dan Surya Utama atau Uya Kuya, dinyatakan tak melanggar kode etik dan langsung aktif kembali sebagai anggota DPR. Usai putusan MKD, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tak menjawab satupun pertanyaan wartawan. Sementara Surya Utama alias Uya Kuya dan Ahmad Sahroni mengaku menerima putusan MKD. Kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Ya. Mana? Ya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Berarti setelah 6 bulan akan menjabat aktif lagi ya? Belum tahu, makanya tunggu aja. Pak, itu kan tadi kebanyakan itu dibilang itu video bohong dan itu hoax. Itu berarti akan ada pelaporan ke polisi terkait video-video itu atau biasa aja nih, Pak? Oh, yang tadi. Ya, tadi. Ntar aja deh, Tapi menerima ya Pak semuanya, maksudnya? Ya, iya kan udah keputusannya diterima lah. Ya udah. Para teradu, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Surya Utama atau biasa disapa Uya Kuya, Nafa Urbah dan Adis Kadir menjadi sorotan publik kala merespons soal isu kenaikan tunjangan DPR. Sedangkan Sahroni dikecam ketika menjawab pertanyaan soal desakan pembubaran DPR. Tim Liputan Kompas TV. Jadi apakah putusan MKD DPR tadi siang itu sudah tepat dan apa efek sanksi terhadap anggota DPR nonaktif ini? Kita akan bahas bersama Effendi Hoiri, anggota DPR RI periode 99 hingga 2013 dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno yang sudah ada di studio. Selamat malam, Bung Adi. Malam, Mas. Gus Coy, selamat malam. Selamat malam, Mas. Oke. Ini suaranya jauh banget ya dari saya. Nanti kami perbaiki. Saya ke Bung Adi Prayitno dulu kalau gitu. Nanti sambil perbaiki oleh tim kami. Bung Adi, putusan sanksinya nonaktif, tapi ada juga bahkan yang dinyatakan tidak melanggar etik. Padahal ekspektasi publik ya, kalau kita ikuti peristiwa Agustus lalu sampai sekarang itu kan tuntutannya sangat deras untuk mereka dinonaktifkan, diberhentikan maksudnya. Ya. Gimana nih, Pak? Ya, saya kira ada 2 hal. Pertama, kalau kita mendengarkan bagaimana statement-statement publik secara umum ketika muncul kegaduhan ini, maka memang ada harapannya supaya anggota dewan yang dinilai tidak etis ini dan dilaporkan ke MKD itu memang diberhentikan secara permanen. Ya. Tapi hari ini kita mendengarkan secara seksama betapa MKD DPR RI telah memutuskan di antara 5 orang itu yang dinyatakan melanggar kode etik 3 orang. Sementara 2-nya lagi itu dinyatakan tidak aktif. Tapi yang dinyatakan melanggar kode etik ini hanya dalam waktu tertentu. Dari 3 sampai 6 bulan. Setelah itu kemudian bisa aktif kembali menjadi anggota dewan. Itulah yang saya sebut sebagai dalam banyak hal ini pastinya akan mempengaruhi bagaimana persepsi publik terkait dengan anggota dewan termasuk juga dewan secara kelembagaan. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya salah satu lembaga politik yang
mendapatkan nilai yang tidak baik-baik saja, raportnya merah adalah anggota dewan. Kan itu yang kemudian kita bisa ditangkap oleh publik. Wajar kalau dengan adanya putusan ini pastinya terkait dengan anggota dewan dan secara kelembagaan secara umum, persepsinya agak tidak baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau jujur sebenarnya, dari 5 anggota dewan ini kita tidak pernah mendengarkan apa sebenarnya argumentasi satu persatu, kenapa ada yang disebut melanggar kode etik 3 orang itu, dan kenapa kemudian ada orang anggota dewan yang disebut tidak melanggar kode etik dan otomatis aktif kembali menjadi anggota dewan. Ya. Tapi ada salah satu argumen, misalnya kenapa Pak Ahmad Sahroni itu nonaktifnya 6 bulan karena memang rumahnya dijarah dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, apapun argumentasinya, tapi per hari ini MKD tidak menyampaikan secara terbuka, minimal dari kutipan-kutipan media-media mainstream tidak disebutkan satu persatu soal argumentasi kenapa nonaktif, kenapa dianggap melanggar kode etik, dan argumentasinya, sehingga publik itu bisa mencerna apa sih sebenarnya kok disebut melanggar dan tidak disebut melanggar, kenapa hanya 6 bulan, kenapa hanya 4 bulan dan ada yang 3 bulan. Ini yang saya kira per hari ini belum sampai kepada publik, yang saya kira pastinya ke depan akan mendapatkan betapa ini akan menjadi satu pembicaraan yang cukup luar biasa. Tentu dengan nada-nada yang rada-rada kurang oke pastinya. Saya ke Gus Coy. Gus sudah bisa mendengar suara saya ya? Iya, tapi pelan sekali, jauh sekali. Saya coba agak mengencangkan suara saya lebih tinggi lagi supaya Gus bisa dengar. Ini Gus, selama Anda menjadi anggota DPR, ini koreksi kalau saya salah ya. Setahu saya dalam undang-undang DPR ini nggak mengenal kata nonaktif gitu. Nah, tapi sekarang kenapa MKD tidak ambil langkah misalnya berhentikan atau pecat saja jika terbukti melanggar etik, Gus? Iya, jadi istilah itu dulu nggak pernah kita kenal. Cuma kan saya sudah lama nggak di sana, jadi nggak tahu, mungkin ada perubahan undang-undang atau perubahan di MKD-nya, ada istilah nonaktif ya. Sehingga ketika itu muncul kita memang juga kaget. Ada istilah nonaktif, kemudian tiba 6 bulan atau berapa gitu kan, itu dulu nggak pernah kita kenal. Ya. Nah kalau sekarang putusannya seperti yang kita saksikan bersama, ya gimana nasib DPR ke depannya menurut Anda, Dos? Jika memang tidak memberikan sanksi yang memberikan efek jerah lah terhadap anggota-anggota DPR yang kerap kali melakukan pelanggaran etik ini, Gus? Ya, jadi komentar saya gini secara umum. Ya. Ketika Mas Sahroni melakukan sesuatu yang kurang dikehendaki oleh publik atau menyinggung perasaan publik dengan kata-katanya, partai dalam konteks ini adalah Partai Nasdem membuat kebijakan yang merespon reaksi publik. Saya kira itu kita beri apresiasi, meskipun istilah nonaktif itu istilah baru ya, artinya nomenklatur baru. Tapi yang kita hormati, kita hargai adalah sikap partai memberikan hukuman kepada anggotanya yang menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan atau yang kontra dengan publik ya. Yang kedua, kemudian setelah itu proses MKD, kemudian MKD melakukan sidang dan seterusnya, kemudian membuat keputusan seperti ini. Apakah itu ada istilah nonaktif apa tidak, itu hak MKD, kita nggak bisa ikut campur di situ ya. Nah, di satu ini juga kita kasih apresiasi karena dia membuat keputusan dan memberi hukuman juga. Kemudian dari aspek Mas Sahroni juga tidak menolak, dia menerima hukuman itu. Ini saya kira semua kita beri apresiasi. Tapi ke depan saya kira DPR itu kan wakil rakyat. Apapun ceritanya, keinginan rakyat, aspirasi rakyat, mulut kita itu harus senantiasa terkait dengan kepentingan rakyat. Apa yang kita suarakan atas dasar pikiran kita, atas dasar hati kita, dan atas dasar kepentingan mayoritas rakyat, itulah yang harus muncul dari statement kita.
Nah itu yang kita harapkan ke depan. Oke. Ini Bung Adi, ini kan MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, ini agak unik ya dibandingkan dengan apa ya peradilan-peradilan umum misalnya pidana dan segala macam, ini kan bukan peradilan umum memang. Ibaratnya ini pengadilan politik internal di DPR lah ya. Tapi yang jadi soal adalah yaitu tadi Bung Adi sudah mengungkap alasan-alasan mereka memberikan sanksi-sanksi itu tidak diungkap. Tapi yang saya tanyakan, mereka akhirnya kalau dari luar Anda melihatnya punya preferensi tertentu nggak sih sama orang-orang yang tadi diadili lah dalam tanda kutip diadili di MKD tadi? Ya pastinya ada preferensi karena kalau kita mengikuti sepanjang persidangan yang dilakukan oleh MKD kan sudah menghadirkan saksi-saksi yang dinilai qualified, dianggap ahli dan mengetahui persis bagaimana persoalan terkait dengan Dewan Etik. Tapi bagi saya secara prinsip terlepas dari apapun ada mekanisme di MKD DPR RI. Keputusannya sudah bisa dibaca oleh publik, ada yang disebut melanggar kode etik dan tidak melanggar kode etik. Ya kalau mau jujur ini kan tidak sesuai dengan aspirasi publik yang Agustus lalu melakukan protes dan demonstrasi yang berharap bahwa ketika ada oknum-oknum anggota dewan yang dinilai melukai perasaan rakyat dan seterusnya, ya tentu bukan hanya soal nonaktif dong, tapi ini misalnya ada sanksi yang jauh lebih tegas dan memberikan efek jera. Semoga ini tidak terulang kepada anggota dewan yang lain. Tapi bagi saya ini sudah menjadi selesai ya, nasi sudah menjadi bubur. Yang jelas yang saya khawatirkan adalah persepsi publik terkait dengan dewan secara kelembagaan itu semakin tidak oke di masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita membaca survei-survei politik kan di antara salah satu lembaga politik yang nilainya minor selain partai politik adalah DPR RI. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua bagi saya secara prinsip lesson learn-nya adalah soal semoga nggak terulang ini Mas Radi. Semoga tidak ada lagi anggota dewan yang memiliki statement, perilaku dan pernyataan-pernyataannya yang melukai perasaan rakyat. Apalagi di tengah masyarakat yang sensitif secara ekonomi, susah mencari pekerjaan, sedang berkelahi dengan hidupnya. Tapi pada saat yang bersamaan ada pemandangan-pemandangan yang tidak elok yang terjadi pada anggota dewan kita. Bukankah anggota dewan itu adalah mereka yang cukup paham betul bagaimana situasi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Karena kalau kita mendengarkan anggota dewan pasti bicaranya saya ini anggota dewan atas nama rakyat, dikit-dikit anggota rakyat, dikit-dikit atas nama rakyat dan seterusnya. Tapi dalam praksisnya kita juga tahu betapa anggota dewan itu adalah sosok yang paling susah untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi yang berkembang. Kan itu yang sebenarnya kita inginkan ke depan. Tunjukkan dengan kinerja, bukan hanya dengan kata-kata yang justru menyayat dan melukai perasaan rakyat. Ngomong-ngomong atas nama rakyat, mereka ini kan punya konstituen. Mereka ini punya rakyat yang kata mereka di atas namakan oleh mereka ini yang harus juga dipertanggungjawabkan dengan sikap-sikap mereka di DPR. Nah kalau bilang ngomong-ngomong atas nama rakyat itu saya mau bertanya ke Bung Adi, kalau di konstituen kira-kira mereka benar-benar bisa menerima, konstituen mereka bisa menerima nggak atas keputusan yang sudah diberikan MKD? Nanti saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Setiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Cerah ya? Glowing kan? Cuma mandi susu pakai ini nih. Baru, Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin kulitku smooth. Almond Oilnya bikin moist. Wanginya manjain banget. Lihat nih, cerah, glowing. Dilihat dari mana aja. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Wingscare. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Asik promo, asik kemasan 2000. Kecap sedap, kedelai hitam spesial pilihanku. Makan sedap, makin mantap cuma 2000. Beli 3 gratis 1. Kecap sedap kedelai hitam spesial, beli 3 gratis 1. Beli popok celana dewasa 3-in-1 buat Eke si Oma Linca. Ekstra serat, ekstra kering, ekstra tipis. Kebelet, beli aja. Praktis, gak bocor say. Oma Opa, no worry. Pakai. Semua jadi easy. Wingscare.
Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Pemerintah melalui program rumah subsidi menjadi bukti nyata pemerataan pembangunan. Memberikan kesempatan setara bagi masyarakat di berbagai wilayah untuk memiliki hunian layak dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Selengkapnya dalam Oase Indonesia. Hunian layak untuk semua. Kamis 6 November, pukul 9:30 pagi. Di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Ngomong-ngomong atas nama rakyat dikaitkan dengan putusan MKD yang tidak memberhentikan anggota DPR yang sebelumnya diduga melanggar etik seperti Ahmad Sahroni, Nova Urbach, lalu Eko Hendro Purnomo, lalu ada Uya Kuya dan Adis Kadir. Saya tadi bertanya ke Bung Adi Praitno, ngomong-ngomong atas nama rakyat, kira-kira kalau menurut Anda konstituen cukup bisa menerima nggak putusan MKD ini? Ya, per hari ini tentu tidak punya alat deteksi apakah menerima atau tidak menerima terkait dengan putusan MKD ini. Karena kalau kita mau melihat ya, sejak 5 anggota dewan ini dinonaktifkan oleh partainya, tentu mereka tidak beririsan dengan konstituen yang memilihnya. Tapi kalau dilihat rata-rata kecenderungan secara umum, tentu anggota dewan yang terhormat itu akan menyebut sebagai victim, sebagai korban dari sebuah framing. Yang ingin saya katakan adalah, kalau kita mau jujur sebenarnya, masyarakat secara umum yang ada di bawah, tidak terlampau mengikuti perkembangan ini secara signifikan. Ini memang menjadi konsumsi kelas menengah secara politik dan kelas menengah secara sosial yang memang engage terkait dengan persoalan-persoalan politik. Sementara kelas menengah ke bawah itu adalah mereka yang dihadapi kesehariannya soal pekerjaan, soal yang penting bisa makan aja syukur. Yang penting bisa makan. Itulah yang saya kira persoalan apa yang terjadi pada MKD hari ini, putusannya jangan-jangan ini tidak sampai kepada konstituennya. Saya termasuk yang sepertinya juga meyakini kalau 5 anggota dewan ini mencalonkan kembali untuk yang kesekian kalinya di 2029, bukan tidak mungkin akan terpilih kembali. Karena memori masyarakat kita secara umum, Mas Radi, itu gampang melupakan. Kalau kita mau jujur, setelah ada putusan dari MKD, DPR RI ini, sepanjang 2 bulan, 3 bulan, orang kan tidak pernah nanya bagaimana progress report terkait dengan laporan soal anggota dewan yang melanggar kode etik. Jadi publik itu cuma ingat selesai dan amarahnya sampai akhir Agustus. Tapi setelah itu, Oktober dan November, orang lupa bahwa ada 5 anggota dewan yang telah menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Itu problem serius di masyarakat kita. Memorinya pendek, gampang melupakan, dan yang paling penting, gampang memaafkan. Jadi kalau ada orang sesuatu menimbulkan kontroversi dan melukai perasaan rakyat, maju kembali bukan tidak mungkin akan dimaafkan. Belum lagi aktivitas reses saja selama ini pertanggungjawabannya juga belum benar-benar dipublikasi ke publik gitu ya, bagaimana termasuk dana reses yang dipakai oleh anggota DPR yang juga untuk memaintain konstituen itu tadi. Gus, saya bertanya kalau gitu dampak jangka panjangnya Gus, kalau memang ini sudah tadi kalau kata Bung Adi nasi sudah menjadi bubur gitu. Nah, dampak keputusan ini buat kepercayaan publik, kalau tadi saya sudah bertanya ke Bung Adi, saya bertanya ke Gus Coy sekarang. Dampak keputusan publik terhadap DPR secara kelembagaan, terutama jelang pemilu misalnya nanti, atau agenda legislasi besar di tahun 2025, periode 2025 sampai 2029. Bagaimana Gus? Ya, jadi DPR, lembaga DPR disukai tidak disukai akan jalan terus. Karena itu bagian dari instrumen demokrasi yang penting. Ya kan? Nah, kejadian ini saya kira harus menjadi refleksi bagi seluruh partai politik, anggota DPR, kelembagaan DPR, terutama pimpinan-pimpinan DPR, ini harus menjadi refleksi. Jadi, kenapa rakyat kurang begitu percaya kepada institusi DPR? Bahkan hati mereka mungkin jengkel, ya kan? Udah muak, apalagi mengatasnamakan rakyat. Untuk mengatasnamakan tidak salah karena memang mereka dipilih oleh rakyat. Tapi ke depan menurut saya ini semuanya harus menjadi pelajaran, menjadi diambil hikmahnya. Yang sudah dihukum saya kira sudah cukup. Saya kira seperti Mas Sahroni ya.
kawan saya ini hukumannya sudah sempurna ya. Partai menghukum, MKD menghukum, ya. Kemudian rakyat menghukum, rumahnya dikeroyok gitu ya. Ini juga pelajaran bagi yang lain-lain supaya tidak terjadi. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita semua ke depan. DPR harus terus-menerus memperbaiki diri. Mereka harus menampilkan bahwa DPR adalah bagian dari pimpinan negara ini, harus menjadi suri tauladan, mencerminkan penampilannya jangan terus kelihatan hedonis. Ya, betul. Mereka akan digaji juga dari pajak rakyat. Itu saya kira yang membuat rakyat itu marah, meskipun mungkin tidak semuanya salah gitu ya. Tapi marah karena tampilannya hedonis, mempertontonkan kekayaannya. Boleh kaya, orang itu boleh kaya, tapi jangan kelihatan sok betul gitu loh. Dalam itu yang saya kira itu. Gus, saya mau tanya juga berdasarkan pengalaman Anda sebagai anggota DPR dulu. Kalau status, memang kita selama ini tidak mengenal status nonaktif sebenarnya di DPR, yang dikenal ya aktif atau diberhentikan. Tapi kalau dalam status nonaktif begini, kira-kira menurut Gus, ini mereka ini tetap digaji dan mendapatkan fasilitas atau bagaimana? Karena itu yang jadi pertanyaan rakyat selama ini. Kalau dinonaktifkan kan masih menerima gaji. Komentar lagi itu apa itu keputusan seperti itu ya? Ya. Nonaktif dalam konteks tidak masuk ke DPR, tidak boleh masuk di DPR. Hukum tidak masuk DPR, ya. Tapi dia tidak dipecat. Secara status hukum dia masih anggota DPR, berarti masih punya hak untuk menerima gaji dong, ya kan? Ya. Tidak menerima gaji itu karena berhalangan tetap. Ya. Betul. Berhalangan tetap. Kalau dia tidak masuk berbulan-bulan, berminggu-minggu seperti banyak sekali selama ini, itu kan, itu tetap menerima gaji kan. Terus sekarang dinonaktifkan, di situ apa nomenklaturnya, apa normanya yang ada di situ. Nah, itu yang saya tidak tahu. Barangkali ada norma baru, kita nggak tahu. Nah ini yang dalam tanda kutip dikatakan melukai hati publik. Mereka melakukan pelanggaran, disangsi hanya nonaktif tidak hadir di DPR, tapi mereka dapat gaji. Apa yang harus dikomunikasikan ke publik oleh DPR kalau begini, Bung Adi? Ya, saya kira memang ada sesuatu yang disebut sebagai... Gus, saya bertanya ke Bung Adi sebentar. Ya, memang harus ada sesuatu upaya yang sangat revolusioner yang mesti dilakukan oleh kawan-kawan DPR, yaitu tentang pentingnya mengubah paradigm shift, perubahan paradigma, bahwa DPR bukan adalah DPR yang zaman dahulu, DPR yang disebut sering pelesiran, suka flexing, suka mempertontonkan kemewahan, tidak pernah mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian begitu banyak oknum-oknum mereka yang kemudian terlibat dalam persoalan korupsi dan seterusnya. Per hari ini memori publik terkait dengan DPR itu tidak pernah berubah, Radi. Saya membayangkan dengan peristiwa adanya lapor-melapor kepada MKD, anggota Dewan ini kemudian melakukan pembenahan-pembenahan yang sangat signifikan dan vital. Apa yang perlu dilakukan? Ya tunjukkan selain kinerja, mereka itu menunjukkan wajah kalau anggota Dewan itu betul-betul mewakili mereka. Kalau reses ya reses beneran. Kalau aspirasi yang muncul di masyarakat ya harus diperjuangkan secara signifikan. Kalau ada regulasi dan undang-undang itu diprotes oleh publik, ajak yang protes itu untuk berdialog, berdiskusi kira-kira apa solusi yang terbaiknya. Karena kalau kita selalu mendengarkan anggota Dewan atas nama rakyat, boleh tidak kita bertanya, apakah setiap anggota Dewan selalu bertanya kepada konstituennya tempat dia mencalonkan diri setiap keputusan politik yang dia perbuat? Problemnya saya yakin tidak pernah itu dilakukan. Mungkin dilakukan, tapi tidak banyak. Kan anggota Dewan itu mestinya setiap apapun yang dilakukan, mulai dari statement, dari kebijakan, tingkah pola dan perilaku politik, ya tanya dulu ke konstituennya. Kalau konstituennya itu menolak, ya katakan menolak. Kalau konstituennya tidak suka, katakan tidak suka. Itu adalah anggota Dewan sesungguhnya. Tapi kan problemnya, karena anggota Dewan itu lebih takut kepada partai politik. Sekalipun konstituennya menolak, sekalipun konstituennya tidak happy, tegak lurus dia sama partai. Kan itu yang terjadi di kita problemnya. Ini saya garis bawahi soal komunikasi politik yang tadi disinggung oleh Bung Adi. Sebaiknya ditata kembali supaya juga publik bisa tercerahkan begitu ya, tidak juga malah memancing atau menyulut emosi publik. Nah, saya terakhir bertanya ke Gus Coy. Saya bukannya sinikal dengan selebritas yang masuk di parlemen ya, Gus ya.
banyak juga selebritas yang punya kualitas ketika masuk di parlemen. Tapi kita bicara hari ini ada 3 dari 5 anggota DPR yang tadi di sidang di MKD ini berasal latar belakangnya dari selebritas begitu. Nah, apakah ada perbedaan pola komunikasi ketika mereka menjadi selebritas lalu terkaget-kaget sekarang menjadi politisi atau bagaimana, Gus? Saya kira para selebritas yang masuk DPR bagus-bagus. Ya. Misalnya Dani kan bagus, Rika itu top ya. Tapi dari mereka sering salah jadinya slip tongue, Gus. Ini ya, DPR itu kan sudah punya mekanisme juga untuk turun ke daerah. Oke. Ke basis-basis dan saya kira mereka lakukan itu ya. Cuma memang ketika mereka ada di basis mungkin kurang terekspos ya. Ketika ke basis atau ke daerah pemilihan, mereka menjelaskan tentang apa yang sedang dilakukan oleh anggota DPR dalam persidangan tahun ini. Periode ini berapa undang-undang yang sedang dibahas gitu kan. Kemudian ketika rapat dengan mitra kerjanya apa saja yang dibicarakan dan sekarang sedang apa yang diperjuangkan dan seterusnya. Itu saya kira dilakukan secara, apalagi ada duitnya yang besar kan. Sekarang ini kan duitnya besar sekali untuk minta naik terus lagi fasilitasnya ya. Masa reses itu kan. Sehingga itu dalam satu persidangan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu kan sekian titik. Berikutnya lagi sekian titik. Jadi 5 tahun itu saya kira itu sudah hampir rata itu. Sudah hampir rata kalau mereka betul-betul melakukan itu ya. Tapi saya kira mayoritas akan melakukan seperti itu. Nah, hanya saja yang terkait dengan isu-isu aktual. Nah, di sini kadang-kadang DPR itu mungkin tidak semua memahami soal, kemudian mereka menyampaikan respon itu entah karena kualitas, entah karena apa, kemudian kontra dengan yang dikehendaki oleh rakyat itu. Ya, oke. Baik, terakhir ke Bung Adi. Kemudian menjadi masalah. Baik, ya terakhir Bung Adi, saya kurang lebih sama lah kualitas anggota-anggota DPR sekarang, terutama kualitas komunikasi politiknya bagaimana? Ya saya kira setiap anggota Dewan pasti paham bahwa posisi dirinya sebagai pejabat publik pasti menjadi sorotan. Satu hal yang pasti termasuk yang selebritas, jangan pernah menganggap dirinya bebas nilai, bebas statement dan bebas ngomong apa saja, termasuk juga bebas berperilaku. Karena setiap pejabat publik batuknya pun bisa menjadi persoalan, batuknya pun bisa menjadi berita. Yang ingin saya katakan adalah Mas Radi, satu hal, jangan-jangan ada sesuatu yang paradoks pada kawan-kawan anggota Dewan kita. Satu sisi dia nggak terlampau peduli pada persepsi publik secara umum, mau dibully, mau dikritik, yang paling penting kalau dia mencalonkan kembali bisa terpilih. Kan itu yang terjadi sebenarnya. Karena yang dilakukan oleh anggota Dewan, dia pasti memaintain betul bagaimana tempat daerah pemilihannya. Sekalipun di luar banyak sekali kritik dan protes, bunyi-bunyian yang sangat agresif, memberikan satu kritikan yang secara terbuka. Tapi kalau anggota Dewan menggaransi bahwa tempat dia mencalonkan diri, maju kembali aman, konstituennya mendukung, nggak ada persoalan. Itu yang itu yang kemudian yang kita khawatirkan. Istilah tone deaf itu dia khawatirkan terjadi. Oleh karena itu bagi saya, anggota Dewan itu sesuai dengan konstitusi adalah sebagai representasi dari kepentingan rakyat. Jadi bukan hanya soal persepsi yang memang harus dipertahankan, tapi harus menunjukkan bahwa setiap perilaku dan tindakan politik mereka betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat yang di bawah. Jadi pendekatannya itu adalah bottom up, dari bawah kemudian disuarakan di atas. Bukan dari atas kemudian dari ke bawah. Singkat, Bung Adi, kalau sekarang Anda melihatnya setelah ada sanksi dari MKD dan ramai-ramai peristiwa Agustus kemarin sehingga mereka juga akhirnya dalam tanda kutip dihujat oleh publik, sudah ada perubahan pola komunikasi nggak sedikitnya di DPR? Saya melihat ada sesuatu yang mulai berubah. Misalnya beberapa waktu yang lalu, begitu banyak kelompok-kelompok civil society termasuk juga aktivis mahasiswa yang datang ke DPR dan disambut secara terbuka. Tentu harapan terbesar kita jangan lagi nunggu ada demo, jangan lagi ada orang yang protes-protes baru kemudian diajak berdiskusi dan berdialog. Karena kalau kita mau jujur, setelah Agustus hingga hari ini nggak kelihatan tuh ada audiensi yang kemudian diterima secara terbuka. Harapan terbesarnya memasuki periode DPR menuju 2029. Jadi kalau ada kekisruhan, ada kegaduhan, ada protes dari mahasiswa, dari aktivis, LSM, termasuk jadi kelompok-kelompok media,
itu harus dipanggil oleh DPR. Tujuannya adalah untuk mencari solusi, mencari dialog. Sehingga sambutan-sambutan yang dimunculkan itu adalah sesuatu yang sinergis dan bisa saling bekerjasama. Kan bagus, Radi. Yang kita khawatirkan itu adalah kalau kawan-kawan DPR itu mau menerima karena ada protes, mau berdialog karena ada unjuk rasa, mau berdiskusi karena depan belakang DPR itu dipenuhi dengan spanduk dan bendera-bendera protes. Tentu kita tidak mau itu. Intinya pembahasan kita malam hari ini, DPR harus bisa memelihara komunikasi yang sehat dengan audiens, dengan konstituen siapapun itu. Jadi jangan kalau kata Bung Ade tadi memelihara saja konstituennya tanpa mendengarkan aspirasi publik secara umum. Ini yang harus dipelihara dan diubah pola komunikasinya. Terima kasih Bung Adi Praitno sudah bergabung bersama kami dan juga Effendi Hoiri, mantan anggota DPR yang juga sudah meluangkan waktu untuk kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, Gus. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya. Polda Metro Jaya bakal mengumumkan hasil penelitian DNA dari kerangka manusia yang ditemukan di Kuitang, Jakarta Pusat. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.